Rashid Ridho pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Kalmoni Al-Husaini. Nama populernya adalah Rashid Ridho. Ia dilahirkan di Kalamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon, pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Rashid Ridho termasuk anak yang rajin pada saat itu. Setelah menyelesaikan pendidikan di Kalamun, ia melanjutkan belajarnya di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah, Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Latar belakang pemikiran Ridho adalah tuntutan zaman yang menuntut adanya perubahan. Pada masa itu, kondisi umat Islam berada pada posisi yang sangat buruk, kemunduran di berbagai bidang dalam pemikirannya. Ridho terpengaruh dengan pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Setelah Jamaluddin Al-Afghani wafat, Ridho ingin sekali bertemu Muhammad Abduh untuk belajar langsung dan mengetahui pandangannya tentang reformasi Islam. Kemudian pada tahun 1897, Ridho bertemu dengan Muhammad Abduh. Atas persetujuan Abduh, Ridho menerbitkan majalah Al-Manar. Tujuan penerbitan tersebut adalah untuk menjadi majalah corong bagi gerakan pembaruan Islam dalam memajukan umat Islam dan membebaskan dari belenggu penjajah. Adapun pokok-pokok pemikiran Rashid Ridho adalah sebagai berikut. Kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Karenanya umat Islam dalam mengejar ketertinggalan dari bangsa Eropa dengan satu syarat, yaitu harus kembali kepada ajaran Islam sebenarnya yang diajarkan Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat. Penyebab lain kemunduran umat Islam adalah merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Padahal ajaran agama Islam sejatinya mendorong umatnya bersifat dinamis. Ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan agama Islam. Karena itu sudah sepantasnya umat Islam yang mendambakan kemajuan harusnya mempelajari ilmu modern. Bahkan belajar ilmu modern sebenarnya adalah mengambil kembali pengetahuan yang pernah dimiliki umat Islam. Hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Hukum-hukum itu ditetapkan sesuai dengan tempat dan zaman. Karenanya Ridho menganjurkan untuk bertijat. Menurutnya itijat sebagai modal awal demi keberlangsungan syariat Islam yang memenuhi seluruh kebutuhan pembaruan. Apabila umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Di antara kitab yang ditulis Rashid Ridho adalah 1. Tarikh Al-Ustadz Al-Imam Al-Syekh Muhammad Abduh, biografi Imam Muhammad Abduh. 2. Nidak Lijins Al-Latif, panggilan terhadap kaum wanita. 3. Al-Wahyu Muhammad, Wahyu Nabi Muhammad. 4. Yus Al-Islam wa Usul Al-Tashri Al-Am, kemudian Islam dan prinsip-prinsip umum dalam syariat. 5. Hukuk Al-Mar'ah Al-Solihah, hak-hak wanita muslim. Kitab Nidak Al-Jin Al-Latif, panggilan kepada kaum wanita, karya Muhammad Rashid Ridho, merupakan salah satu karya penting dalam pemikiran Islam modern, khususnya dalam konteks hak dan peran perempuan. Kitab ini mengupas tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perempuan dengan tujuan untuk menegaskan kedudukan dan hak mereka dalam Islam. Dalam kitab ini, Ridho menekankan bahwa perempuan memiliki hak yang setara dengan laki-laki dalam aspek kehidupan, termasuk dalam hal pendidikan, ekonomi, dan sosial. Ia menolak pandangan dan merendahkan perempuan dan menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan sebagai bagian integral dari peradaban Islam.